selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai BUT atau Badan Usaha Tetap. BUT atau Badan Usaha Tetap adalah badan usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 138 hari dalam jangka waktu 1 tahun, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di kedudukan Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Selanjutnya ialah macam-macam BUT. Macam-macam BUT itu ada 4. Yang pertama ialah BUT fasilitas fisik. Nah, BUT fasilitas fisik itu dia keberadaan suatu BUT perusahaan asing Indonesia itu timbul apabila perusahaan asing tersebut memiliki fasilitas fisik yang merupakan tempat untuk menjalankan suatu usaha atau melakukan kegiatan usaha lainnya di Indonesia. Fasilitas fisik tersebut merupakan milik sendiri atau bisa juga disewa dari pihak lain. Yang kedua ialah BUT aktivitas. Nah, keberadaan suatu BUT tipe aktivitas ini baik aktivitas konstruksi maupun penerimaan jasa ditentukan dari lamanya aktivitas tersebut dilakukan di negara sumber. Penentuan time test tersebut tidak melihat dari formalitas atau kontrak, tetapi pada keberadaan yang sebenarnya ada di pasal 2 ayat 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000. Selanjutnya yang ketiga ialah BUT keagenan. Nah, BUT keagenan ini dianggap timbul di Indonesia apabila perusahaan asing tersebut menjalankan usahanya di Indonesia melalui perusahaan lain yang bertindak sebagai agen yang tidak bebas, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat 5 tersebut. Yang dimaksud dengan agen dependen itu ialah agen yang di dalamnya tuh melaksanakan usahanya bertindak untuk menjalankan atas nama perusahaan di luar negeri atau kegiatan agen tersebut seluruhnya atau hampir seluruhnya di luar negeri. Dan yang terakhir, yang keempat ialah BUT asuransi. Nah, keberadaan BUT asuransi asing tersebut timbul di Indonesia apabila agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia tersebut yang menerima premi asuransi atau menggunakan atau menanggung risiko di Indonesia. Nah, itu sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000. Nah, keberadaan BUT asuransi ini difokuskan pada ada atau tidaknya pemungutan premi dan penanggungan risiko di negara sumber tersebut. Selanjutnya ialah hubungan istimewa. Hubungan istimewa adalah hubungan yang terjadi antara dua wajib pajak atau lebih yang menyebabkan pajak penghasilan terutang di antara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya terutang. Nah, hubungan istimewa ini juga dapat menyebabkan adanya kemungkinan harga yang ditekankan lebih rendah daripada harga yang ada di pasar. Selanjutnya ialah transfer pricing. Nah, transfer pricing itu ialah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer di dalam satu transaksi, baik itu barang, jasa, maupun harta tak berwujud lainnya, ataupun transaksi finansial lainnya yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya ialah penghindaran pajak berganda. Nah, pengertian dari penghindaran pajak berganda ialah adanya perjanjian pajak antara dua negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua belah pihak pada persetujuan. Nah, untuk metode penghindaran pajak itu ada 3. Yang pertama ialah metode pengurangan pajak atau tax credit method. Nah, dalam metode ini, yaitu memandang bahwa seluruh penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak yang harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, pajak yang telah dibayar oleh si wajib pajak di luar negeri atas penghasilan yang di luar negeri tersebut dapat dikurangi dari jumlah pajak terutang yang harus dibayarnya di dalam negeri. Yang kedua ialah metode pembebasan pajak atau tax exemption method. Nah, dalam metode ini yaitu berupa pembebasan atau pengecualian menghendaki suatu negara pemegang yurisdiksi pemajakan sekunder atau domisili untuk dengan rela melepaskan hak pemajakannya dan sekitarnya mengakui pemajakan eksklusif di negara lain. Sedangkan yang ketiga ialah metode lainnya. Nah, dia itu dapat berupa pembagian pajak antara negara domisili dengan negara sumber, pembagian hak pemajakan dengan ketentuan tarif pajak maksimum atau penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri yang dapat dipungut oleh negara sumber, keringanan tarif terhadap penghasilan
luar negeri yang harus diberikan kepada negara domisili, dan lain-lain. Selanjutnya ialah tax haven countries. Tax haven countries adalah negara-negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas perpajakan kepada si wajib pajak negara lain agar penghasilan si wajib pajak dari negara lain tersebut dapat dialihkan ke negara mereka. Nah, negara penganut tax haven ini biasanya mengenakan pajak yang lebih rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali. Nah, selain itu, tax haven countries ini juga tertutup perihal data perpajakan dengan negara lainnya. Nah, faktor yang mempengaruhi tax haven countries itu ialah yang pertama, negara tax haven itu cenderung lebih kecil dan makmur. Yang kedua, negara yang dikelola oleh pemerintahnya tersebut jauh lebih baik, bahkan jauh lebih mungkin untuk menjadi tax haven daripada negara-negara lain. Nah, selanjutnya ialah pengontrol faktor-faktor lain yang relevan. Kualitas tata kelola memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dan kuantitatif dengan probabilitas yang baik. Nah, selanjutnya yang terakhir ialah Panama Papers. Panama Papers adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca. Dokumen tersebut berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya. Mossack Fonseca adalah badan hukum yang penyedia jasa perusahaan asal Panama yang didirikan pada tahun 1977 oleh Mossack dan Fonseca. Nah, contoh anggota dunia yang menjadi Panama Papers itu ialah pesepak bola Lionel Messi. Nah, dampaknya tuh bagi sistem perpajakan internasional itu ialah Panama Papers itu menginspirasi sistem perpajakan internasional menjadi lebih kuat dan adil berdasarkan sistem perpajakan lembaga yang adil, baik, dan berintegrasi.